bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari dengan penuh kerinduan kita kembali mengangkat pujian yang katakan, rindu selalu bersama-Mu. Kami mau selalu tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Mari dengan bangkit beriarakan kembali, ku nikmati keindahan-Mu Tuhan. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap
Segenap hatiku
pagi hari ini Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Selain ucapan syukur yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa ada sampai detik ini Tuhan. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kami undang Kau hadir di tengah kami ya Roh Kudus. Melawat setiap pribadi yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Karena kami percaya kami punya Yesus yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang tak terbatas dengan apapun juga Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami ya Bapa. Dan terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, saat hari ini kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin, amin. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, coba kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang di rumah percaya Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sanggup melawat Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat hari ini. Coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan. Dia Allah yang sungguh hebat bagi kita. Amin. Dia Allah yang bertahta. Haleluya. Mari kembali bersama-sama bertepuk tangan pagi hari ini. Woo. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tuhan kita luar biasa, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kembali bersama katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sebab kami rindukan lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa. Biar kebangkitan itu terjadi di tengah kami Tuhan. Amin. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipantahkan, mujizat dinyatakan. Great is
Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita sungguh luar biasa bagi kita, amin. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa saat hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami melimpah dengan syukur akan kasih setiamu bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat setiap berkat yang kau beri bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biar persembahan ini layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya Bapa. Berikan hikmat marifat daripada-Mu. Ajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita pagi ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu. Saat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebab tidak terukur besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kembali katakan, tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita kembali di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan itu boleh menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Takut takkan hari esok, namunlah aku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka mari dengan bangkit berdiri sama-sama katakan, banyak hal tak ku paham. Banyak hal tak ku pahami. Saya serahkan kepada hambanya. Dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
kami di hadapan Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Amin. Tangan yang kuat menopang, Amin. kuat menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih. Pagi ini berkati kami dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Amin. Mampukan kami jadi para pelakunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya khotbah, saya mau ajarin satu lagu Bapak Ibu Saudara ya. Lagu ini berkaitan dengan khotbah saya. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dan mengikutinya. Tahtamu kekal ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal, kerajaanmu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Engkau tidak berubah. Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Gitu dulu ya, biar Bapak Ibu Saudara ada gambaran gitu. Habis ini kita nyanyi lagu ini. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah saya memang ingin membahas tentang takhta Allah. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Bapak Ibu Saudara, tema ini tentang takhta Tuhan itu adalah satu pembahasan yang sangat luas tentunya dan punya beberapa dimensi kebenaran yang kuat. Secara khusus bagi kita orang percaya, hanya saja sekarang Bapak Ibu Saudara kita tidak bisa mengupas semua dan tidak semua dapat kita bicarakan. Jadi saya hanya mengambil satu poin saja yang menurut saya bisa memberikan satu gambaran awal tentang takhta Allah itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa Alkitab berbicara tentang Tuhan atau Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki takhta. Bapak Ibu Saudara akan temukan ayat-ayat dalam Alkitab yang bicara tentang itu. Jadi dia adalah Allah yang bertakhta. Secara harafiah Bapak Ibu Saudara, takhta itu artinya tempat duduk seorang raja sebenarnya. Dan tentu untuk hal itu saya pikir kita semua sudah punya gambaran. Karena kita mungkin pernah menyaksikan atau kita pernah menonton film-film yang bernuansa kerajaan di mana ada istana, ada raja dan ada takhta. Dan biasanya raja duduk di takhta itu. Hal itu tidak sulit bagi kita membayangkan sebuah takhta yang adalah tempat duduk seorang raja. Akan tetapi ada satu hal yang sangat mencolok dan berbeda dengan takhta Allah itu.
Hal ini adalah satu kebenaran yang mutlak dan menjadi dasar dari semua penjelasan tentang takhta Allah di dalam Alkitab. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Takhta Allah itu tetap dan kekal. Ini yang membedakan. Allah memiliki takhta yang kekal. Takhtanya tetap. Ini jadi dasar utama pembahasan mengenai takhta Allah di dalam Alkitab. Karena kita menemukan fakta Bapak Ibu Saudara dalam sejarah dunia ini, di mana takhta kerajaan terhebat apapun dalam dunia itu semua berakhir. Hari ini pun yang ada hanya tidak ada, saya mungkin sudah tidak ada bentuk yang seperti kerajaan seperti itu. Ada raja, tetapi biasanya negara yang ada rajanya tidak memiliki seorang yang disebut Perdana Menteri untuk melakukan sebagai bagian eksekutif yang melaksanakan semua kegiatan kenegaraan. Ada raja di Jepang, ada raja di Inggris, ada raja di Belanda. Tetapi pada prakteknya adalah Perdana Menteri, Bapak Ibu. Dan ini mau menunjukkan bahwa sejarah dunia memberikan satu gambaran tentang keadaan kerajaan dan takhta itu tidak tetap dan tidak kekal. Mulai dari Imperium Roma Bapak Ibu Saudara, kerajaan Romawi, kerajaan Yunani yang terkenal, kerajaan Persia yang pernah ada Bapak Ibu Saudara dalam sejarah dunia, bahkan dinasti Cina Bapak Ibu Saudara, ya. Dinasti Cina ya. Saya sempat lihat beberapa dinasti Cina yang terkenal, ada 4 tapi saya nggak hafal ya. Saya cuma tahu 1, dinasti Ming. Ya. Kenapa saya tahu dinasti Ming? Karena konon katanya nama tengah saya Ming. Wah. Ini jangan-jangan saya dari dinasti Ming nih. Konon katanya, ini apa saya yang pernah ngasih nama. Dia masih ingat nggak tuh, saya juga nggak tahu. Semua itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat kerajaan dunia, Bapak Ibu Saudara akan menemukan ini. Kapan kerajaan itu lahir, sejarah kerajaan itu lahir, masa kejayaan kerajaan itu, setelah itu masa kehancuran, dan terakhir peninggalan kerajaan. Tidak ada yang tetap. Dia lahir, berjaya, hancur, dan tinggal puing-puing dan peninggalan. Tetapi tata Allah itu beda. Allah tahtanya tetap, kata Alkitab. Dan apa yang menjadi pembahasan mengenai tahta Allah itu, satu poin saja pagi ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita berkata Allah itu tahtanya tetap, maka tahta Allah ini bicara yang pertama tentang pemerintahan Allah. Dia Allah yang memerintah, dia adalah raja yang memerintah Bapak Ibu Saudara. Dan dari kata memerintah, raja yang memerintah itu ada banyak turunannya, tetapi pagi ini 3 hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus perhatikan. Allah yang memerintah atau pemerintahan Allah itu bicara soal 3 hal yang menurut saya ini paling mencolok dari antara semua pembahasan itu. 3 hal ini jadi utama. Yang pertama, takhta Tuhan, pemerintahan Allah itu di atas takhta itu, yang pertama itu ada keadilan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 9 bagian yang A. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Di takhtanya itu Bapak Ibu Saudara keluar keadilannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini, maka kebenaran tentang keadilan Allah itu menjadi pengharapan dan penghiburan kita bagi orang yang percaya. Amin. Bahwa ada takhta pengadilan Allah yang adil. Apa artinya? Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini kita mungkin diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh orang lain, mungkin karena dia lebih tinggi posisinya, jabatannya, atau mungkin karena dia punya uang banyak lalu dia bisa berbuat apa saja seenaknya, atau mungkin dia punya backing atau orang-orang hebat Bapak Ibu Saudara. Dan kita diperlakukan tidak adil. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, jangan takut.
Kenapa? Karena Tuhan pasti membela perkara Bapak Ibu Saudara. Amin. Allah itu tidak suka dengan ketidakadilan. Jangan takut dalam dunia yang tidak adil ini, kalau engkau diperlakukan tidak adil, ingat ada tahtanya kekal. Dan dari tahta itu ada keadilan dan dia tidak akan pernah tinggal diam atas ketidakadilan. Jadi kalau kita mengalami sebuah ketidakadilan, kita boleh kecewa tapi jangan khawatir. Karena Tuhan tidak akan diam. Amin. Dia akan pasti bela perkaramu. Tetapi juga ini yang mau saya bilang. Satu lagi ya. Karena dia Allah yang adil. Tetapi jika kita adalah pelaku ketidakadilan itu, perhatikan baik-baik. Kalau kita yang berbuat sewenang-wenang terhadap bawahan, atau kita berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, atau kita mungkin bawahan yang kudeta sama bos kita, atau melakukan hal-hal yang lain, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bertobat, Bapak Ibu Saudara berurusan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bertobat, Bapak Ibu Saudara akan berurusan dengan Allah. Ingat, ada tahta Tuhan yang adil dan dia membenci ketidakadilan. Kalau kita adalah korban, Tuhan bela. Tapi kalau kita pelakunya, ingat, kita yang akan berhadapan dengan Allah. Untuk itu bertobatlah. Matius 16 ayat 27 berkata begini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Perhatikan. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tahtanya tetap dan dia memerintah dengan keadilan. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, Tuhan membelamu. Tapi kalau kamu berbuat tidak adil, kamu berhadapan dengan Allah yang adil itu. Jagalah hidup kita sebaik mungkin. Karena satu saat nanti Bapak Ibu Saudara dan saya akan berdiri di depan tahta itu dan mempertanggungjawabkan semuanya. Segala hal. Makanya Bapak Ibu Saudara hati-hatilah dalam bertindak tanduk dalam kehidupan. Ada firman dan Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari. Maka hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kekudusan. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat Bapak Ibu Saudara. Orang hanya akan terbelah jadi dua kutub yang begitu kuat ekstrimnya. Kalau mau hidup benar, pasti benar. Tapi kalau hidup tidak benar, Alkitab berkata, kamu akan semakin tidak benar. Matang dengan ketidakbenaran itu. Kita akan pilih, Bapak Ibu Saudara, satu saat kita akan berhadapan dengan tahta itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tahta Allah yang memerintah itu, yang tetap itu, dari tahta itu lambang sebuah otoritas, kuasa, power. Dan salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara, sekian banyak contoh, saya ambil contoh ini saja ya. Di dalam kitab Markus menggambarkan kerajaan Allah itu yang datang dalam pribadi Yesus yang berkuasa. Dan otoritas itu Bapak Ibu Saudara, dia berkuasa yang pertama, Markus pasal 1 ya, ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Ayat 27, maka takjublah. Maka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Satu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Dari otoritas itu Bapak Ibu Saudara, dia Allah yang berkuasa atas kuasa gelap. Bapak Ibu Saudara, kerajaan gelap itu satu saat nanti akan menerima hukumannya dari Allah.
Dan dia sudah menang di atas kayu salib. Dia menang dari kebangkitannya. Dan dia berkuasa atas kuasa gelap. Dia berkuasa atas seluruh roh-roh jahat. Dia berkuasa atas seluruh penghulu-penghulu kerajaan maut. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia punya kuasa atas kegelapan. Karena dia adalah terang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang percaya itu harusnya hidup dalam kebebasan dan kemerdekaan. Secara khusus tidak terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Cuman memang di Indonesia ini Bapak Ibu Saudara, budaya mistik itu masih sangat kuat. Masih ada orang di zaman modern ini yang cari dukun. Dan juga yang kedua, jangan lupa pawang hujan. Ya kan? Jangan lupa. Padahal Bapak Ibu Saudara, Allahmu dan Allahku adalah Allah yang berkuasa atas itu semua. Dan dia sanggup melepaskan kita dari ikatan gelap. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah coba-coba main dengan kuasa kegelapan. Tapi kalau itu pernah terjadi, minta Tuhan melepaskan engkau. Karena dia berkuasa atas itu. Yang kedua, ayat Markus pasal 2 ayat 10 dan 12. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangun, angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Otoritas Allah yang bertakhta itu, dia berkuasa atas segala sakit penyakit. Dan juga dia bisa mengampuni setiap dosa. Dia adalah Allah yang berkuasa dan dia bisa melakukan kuasa kesembuhan dari sakit penyakit. Itu sebabnya Bapak Saudara, kita percaya mujizat kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sakit Bapak Ibu Saudara, tentu kita harus bertanggung jawab. Tetapi dalam doa dan permohonan kita pun masih bisa dan boleh meminta Tuhan kuasa kesembuhan itu boleh dialami boleh kita alami. Karena kalau Tuhan berkehendak Bapak Ibu Saudara, sudah seperti apapun keadaanmu, dia bisa tolong. Yang mati saja bangkit. Kalau kehendaknya terjadi atas hidupmu, mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara, dan kita bisa mengalami kesembuhan. Dan kita melihat Tuhan pun menyembuhkan banyak orang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami, sakit penyakit yang mungkin sudah ada dalam hidupmu. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih Tuhan izinkan sakit, berdoalah. Sebab Tuhan bisa membuat mujizat dalam kehidupanmu dan engkau sembuh. Dia Allah yang berkuasa atas sakit penyakit. Yang ketiga, dia berkuasa atas alam semesta. Markus pasal yang ketiga. Mulai dari ayat 41 saja. Markus pasal yang keempat ya, ayat yang ke-41 aja. Ya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dia berkuasa atas alam semesta dan angin dan taufan yang mengamuk itu. Bapak Ibu Saudara, melihat tahtanya yang berotoritas itu, dia adalah Allah yang berkuasa atas kegelapan, roh-roh jahat, setan-setan, iblis. Dia berkuasa atas dosa, dia berkuasa atas sakit penyakit, dan dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Apa yang bisa Bapak Ibu Saudara dan saya renungkan pagi ini? Apa implikasinya? Dia Allah yang begitu berotoritas dan berkuasa. Sederhana saja buat saya. Percayakan hidupmu kepada dia yang berkuasa itu. Percayakan hidup kita kepada dia yang bertakhta dan tahtanya kekal itu. Dan kuasanya kekal itu. Percayakan hidup Bapak Ibu Saudara sama dia.
Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami situasi-situasi yang seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa taktanya tidak berubah. Dia pun berkuasa atas segala sesuatunya. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara ada berita-berita ya, COVID naik lagi, ada varian baru ya, rasa leci, rasa anggur. Ya kan berubah-berubah. Ya ekonomi begitu lagi dan lain sebagainya. Alam semesta ini tidak tertebak, kadang musim hujan, sekarang harusnya musim panas, tapi hujan lagi. Nggak ketebak. Tapi percayakah Bapak Ibu Saudara, di atas sana ada takhta yang mengatur ini semua dan mengamatinya. Dia Allah yang bertakhta dan melihat Bapak Ibu Saudara, dan dia tidak tinggal diam. Karena dia punya kendali atas segala sesuatu. Apapun bisa terjadi dalam dunia ini, tetapi tahtanya tetap. Dan kuasanya bisa dinyatakan dalam hidupmu. Itu sebabnya bangunlah pengharapanmu kepada Allah. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kita sudah enggak bisa memprediksi apa yang ada di depannya. Tadi lagu, tak ku tahu hari esok. Memang kita enggak tahu hari esok. Tapi percayakan hidupmu kepada Dia yang pegang kendali atas hari esok. Amin. Percayakan hidup kita kepada Allah. Ini masih ada ekstra waktu kan Bu? Oh ya. Saya baru poin 2 Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kan poinnya banyak tadi. Enggak ya, terakhir. Ini terakhir. Yang ketiga. Tahta Tuhan. Yang ketiga itu di dalam tahta itu, di atas tahta itu ada yang namanya kemuliaan. Tahta itu penuh dengan kemuliaan. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Satu ayat lagi, Kolose pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, baca sama-sama, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kita pun akan bersama dengan dia di dalam kemuliaan itu. Tapi ini itu belum titik tuh, baru koma. Baca dulu Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dia akan datang dalam kemuliaannya nanti dan dia ajak kita untuk mengalami kemuliaan itu. Tapi itu bagi mereka yang menang. Kata menang di situ bicara bukan hanya menang, tetapi itu bicara soal bagaimana menaklukkan satu medan perperangan. Dalam kitab Wahyu kata menang itu selalu artinya mengalahkan satu medan. Gambarannya seperti orang yang pergi berperang untuk menang. Jadi harus ada perangnya. Perang itu karena selesai. Menang itu karena selesai perang dan kita menang. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Karena Kristus pun menang, dia berkata kita pun bisa menang. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara teruslah berjuang dan bertanding dalam kehidupan ini. Jangan putus asa menghadapi tantangan dan pergumulan. Tetaplah berjuang, bangun semangatmu kembali. Dan menanglah bersama dengan Allah. Karena satu saat Bapak Ibu Saudara dalam perjuangan Bapak Ibu Saudara dalam dunia ini, ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang-orang yang menang itu akan bersama-sama dengan kemuliaan itu. Maka bertandinglah dengan begitu baik. Berjuanglah dengan begitu hebat. Jangan putus harap, apapun yang terjadi dalam dunia ini kata Paulus tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kelak. Roma pasal yang ke-8. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan putus asa dengan segala sesuatu yang terjadi. Betul mungkin ada masa-masa suka dalam hidupmu, ada kekecewaan berat, ada rasa sesuatu yang tidak menyenangkan dan itu merupakan sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita. Tetapi pandanglah ke atas, lihat tahtanya Tuhan. Di sana ada kemuliaanmu. Amin. Di sana ada tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menikmati kemuliaan Allah.
Itu sebabnya bertandinglah dengan kuat. Kalahkan pertandingan-pertandingan yang ada dalam dunia ini. Karena Tuhan menuntun kita, amin. Ada firman, ada Roh Kudus yang berikan kekuatan. Jadi apapun yang terjadi bangkitlah. Dan berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Tahtanya kekal, tidak berubah. Dia adalah Allah yang bertahta. Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu sebagai sebuah pengakuan iman kita. Bahwa Dia Allah yang besar, yang Dia berkuasa. Tahtamu kekal ya Bapa, tegak berdiri. Dari kekal sampai kekal, kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak berubah. Sekali lagi dari awal, tahtamu kekal ya Bapa. Tahtamu kekal ya Bapa, tegak berdiri. Dari kekal sampai kekal, kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau tak berubah, Engkau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak berubah. Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sekali lagi ya, kita sambil belajar lagu ini Bapak Ibu Saudara. Katakan, tahtamu kekal ya Bapa. Tahtamu kekal ya Bapa, tegak berdiri. Tegak berdiri. Dari kekal sampai kekal. Dari kekal sampai kekal, kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau tak berubah, Kau tak berubah ya Bapa. Kau tetap sama, Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan, Engkau tidak berubah. Engkau tidak berubah. Kau memerintah. Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa.
segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Saya lagi katakan, Kau memerintah alam semesta. Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau maha kuasa. Katakan, ku serahkan hidupku. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Biarkan musik pelan-pelan mengalun lagu ini. Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala sejenak dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Di atas kita ada takhta Tuhan yang besar. Alkitab berkata Dia bertahta di sana dan tahtanya kekal. Dari tahta itu ada keadilannya. Itu jangan takut kalau engkau diperlakukan tidak adil. Dia melihat dan akan membela perkaramu. Tapi kalau engkau melakukan ketidakadilan, bertobatlah, karena engkau akan berhadapan dengan takhta itu. Jangan lakukan lagi. Dia Allah yang berkuasa, dari tahtanya ada kuasa yang mengalir. Dia berkuasa atas segalanya. Kuasa gelap dikalahkan, sakit penyakit, dosa, bahkan alam semesta ada dalam tangannya. Bapak Ibu Saudara, percayakan hidupmu padanya. Kalau engkau hari ini khawatir akan hari esok, engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit, ada banyak hal yang sedang engkau alami, lihatlah ke atas, ada tahtanya. Terima kasih Yesus. Dan Dia akan berperkara atas hidupmu. Amin. Dari tahtanya ada kemuliaan. Tetaplah berjuang, bangun kembali semangatmu, bangkit kembali, berjuanglah, karena di ujung jalan kita ada kemuliaan dari takhta itu yang akan diberikan. Jangan putus harap, jangan putus asa. Pandang Tuhan, pandang tahtanya yang kekal. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, dan kita berserah kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap kita hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau alami, saya percaya kuasa dari tahta itu akan turun atas hidupmu. Bahkan engkau yang menyaksikan acara ini, ibadah ini secara live streaming maupun video nanti, biar kuasa Allah juga hadir dalam hidupmu. Amin. Mari angkat tanganmu, katakan lagu ini, refnya saja sebagai pengakuan imanmu. Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau maha kuasa. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, yang mustahil. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan iman percayamu katakan, Engkau memerintah. Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau maha kuasa. Ku serahkan hidupku, ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan, kami angkat tangan kami,
Kami arahkan ke hadapan tahta-Mu yang kekal. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan, apa yang pun yang mereka alami. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tahta-Mu kekal. Dari atas tahta-Mu Engkau mengendalikan sesuatu. Hari ini kami angkat tangan kami. Kami percayakan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Allah yang hidup, yang bertakhta dan penuh dengan kuasa. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu pagi ini. Dan kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Amin. Biar Engkau tolong hidup kami. Amin. Engkau melihat dan menolong kami. Berikan kekuatan dan kuasa-Mu. Untuk kami dapat terus berjuang dan menang. Amin. Bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita percaya kita diberkati dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan taburan iman. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Yang sudah memberikan persembahan boleh kembali bertepuk tangan bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kembali katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini tanggal 19 Juni tahun 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun secara online di rumah. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andris Yosua Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kelas keempat pemuritan jemaat level 2 GBI dengan alamat Geraha Pena telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2022. Kelas selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu 22 Juni pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 23 Juni pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 24 Juni 2022 pukul 6:30 malam di Ruko Geraha Niaga. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah harap mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta muda Amelia Diana Cahyadi. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 26 Juni akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7:30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4 disertai dengan kelas sekolah minggu.
Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu, tanggal 26 Juni, pukul 11 siang di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Ford Ronald Butar-Butar dengan Fidelia Oktarini Ginting pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pukul 8 pagi di Ruko Geraha Niaga. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA di nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada hambanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung dari awal sampai dengan saat ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Engkau memimpin seluruh rangkaian ibadah ini. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami. Kami percaya Tuhan menyertai langkah kami sepanjang hari ini. Dan berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga dan menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday.